Ya, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Ibu Sri Mulyani. Mbak Ani, tahun 2008 itu bertepatan dengan krisis global dan kemudian Mbak Ani harus memutuskan yang disebut dengan bailout century gitu. Pada waktu itu juga ada peristiwa keluarga yang cukup penting. Saya mendapat kabar soal pilihan-pilihan yang Mbak Ani harus ambil. Apakah Jakarta atau Semarang? Kita akan lihat seperti apa pilihan yang diambil oleh seorang Sri Mulyani waktu itu. Ketika ada informasi bahwa ibu meninggal, jadi dia memang langsung ya, walaupun sempat kan sakit beberapa saat dan sebagainya, pada waktu diinformasikan pas lagi memimpin rapat itu, jadi dia berhenti sebentar dan kalau nggak salah ya sempat ya nangis sebentar gitulah ya, terus memberikan atau mengumumkan bahwa ibu yang meninggal dan kemudian dia minta rapat itu ditutup atau gimana dan kemudian dia minta izin untuk secepatnya kembali ke Semarang. Jadi apa yang terjadi sebenarnya, Mbak? Gimana ya? Jadi ingat ibu saya. Hari-hari itu harga saham jatuh sangat dalam. Dan sebetulnya kita mencoba untuk menenangkan pasar dan termasuk kita mengundang seluruh analis, kita undang para fund manager, kita undang emiten yang yaitu perusahaan-perusahaan yang go public yang besar-besar. Pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk membuat mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Karena saya waktu itu bilang kepada seluruh pengusaha, dunia usaha, ini kayak kita masuk turbulence weather atau kalau naik pesawat itu tempat goncangan yang gede. Jadi tolong pakai seat belt, jaga diri baik-baik supaya jangan kena itu. Jadi sore hari itu saya undang emiten-emiten besar. Itu series dari pagi gitu. Waktu sebelumnya adalah dengan analis, kemudian emiten kalau saya tidak salah. Pas di antara dua meeting itu sekitar maghrib, SMS masuk dari adik saya. Dia bilang, ibu dibawa ke rumah sakit. Karena sebetulnya beliau lagi sakit waktu itu. Terus saya pikir, oh mungkin mau diinfus lagi, seperti karena beliau sama sekali nggak bisa makan waktu itu. Tiba-tiba nggak berapa lama SMS-nya bilang udah meninggal. Iya. Kemudian saya harus tetap menyampaikan pada seluruh emiten itu pesan-pesan. Jadi saya sampaikan saja, ini yang dilakukan pemerintah, tolong jaga. Saya sedang dalam suasana duka, ibu saya meninggal. Jadi tolong kita saling membantulah. Tapi esensinya ya Ros, mungkin kemudian saya pergi ke Semarang malam itu juga dan besok paginya dikuburkan. Tapi ya pelajaran berharga saya rasa karena kita melakukannya semuanya secara transparan gitu ya, sungguh-sungguh, dan pesan-pesan saya yang saya berikan kepada pelaku ekonomi saya bikin selalu konsisten mungkin. Saya berikan informasi serinci dan sehingga mereka mengetahui secara persis apa-apa yang akan dilakukan pemerintah. Meskipun suasana sangat berat, tapi saya rasa ya itu bisalah, alhamdulillah. Mbak, Jakarta Semarang itu hanya tidak lebih dari 2,5 jam gitu. Ketika mendengar ibu sakit, mengapa tidak langsung ke Semarang? Waktu itu maghrib jam 7 ya, flight terakhir sudah nggak ada. Tapi saya minta untuk mendapatkan flight yang terakhir. Jadi sebetulnya langsung saya tutup dan saya berangkat malam itu juga. Jadi saya nggak nunggu sampai besok pagi. Waktu itu Mbak memimpin rapat dan mendapat kabar ibu sakit, kemudian kabar berikutnya sudah meninggal. Tapi saya mendengar bahwa Mbak tetap melanjutkan rapat, hanya meminta waktu sebentar menenangkan diri dan kemudian Mbak tetap melanjutkan rapat. Hampir tanpa emosi sebenarnya dari peserta saya jeda setengah bisa jam. Melalui itu semua dengan tegar. Saya sholat maghrib,
Saya nangis di situ, saya menenangkan diri, terus rapat lagi. Karena suasana negara kita dalam suasana yang betul-betul kritikal waktu itu. Terus saya harus bisa menyampaikan kepada mereka bahwa jangan sampai kelihatan bahwa Menko Perekonomian dan Menteri Keuangannya kayak orang disoriented gitu. Jadi ketegaran itu dibutuhkan pada saat yang sangat kritikal kepada mereka. Jadi saya tetap tidak menghilangkan aspek manusia saya, bahwa saya kehilangan. Jadi mereka lihat wajah saya juga masih nangis. Tapi saya katakan it's gonna be alright gitu. Jadi saya tetap manusia biasa yang sayang sama ibunya. Pernah nggak merasa menyesal bahwa Mbak tidak berada dekat Ibu detik-detik terakhir karena lebih konsentrasi di Jakarta? Sebetulnya kita sekeluarga selama sepanjang 1 tahun terakhir Ibu sakit itu cukup intensif ke sana. Ibu susah makan dan kadang-kadang minta saya datang, saya tetap datang. Jadi kita bersepuluh sih Ros, jadi kita semuanya bergilir. Kita tidak mengatakan kita menyesal, kita lakukan yang terbaik. Kalau menyesal ya kita menginginkan usia beliau lebih panjang lagi. Tapi kan Tuhan sudah punya rencana. Jadi ujian buat kita adalah kita bisa menerima pada saat Tuhan menentukan yang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau menyesal bahwa kita tidak mengekspresikan kasih sayang, perhatian, rasanya sih enggak. Ibu tahu betul dan kami juga dididik seperti itu. Jadi ada 2 momen yang sangat penting pada waktu itu, tahun 2008. Mbak Ani harus konsentrasi di Jakarta, dan pada saat yang bersamaan di Semarang, Ibu sedang hampir sakit. Tiap minggu saya pulang. Sakit dan kemudian meninggal. Bahwa Mbak Ani melewatkan detik-detik terakhir bersama sang ibu, karena memilih di Jakarta dan menunaikan tugas. Dan ternyata persepsi yang diterima atau reaksi yang diterima atas keputusan itu adalah seperti ini. Merasa ada penyesalan kah? Ya Tuhan membuat another episode untuk membuat saya barangkali lebih humble, lebih berendah hati lah, bahwa manusia tidak bisa mendikte kemauannya. Kayak ngerasanya kalau saya udah kerja mestinya saya dipromosi dong, saya kalau udah kerja mestinya saya dipuji dong, kalau saya udah kerja mestinya dikasih tanda pahlawan dong. Itu kan mau kita. Jadi banyak dalam hidup kita udah melakukan bahkan yang terbaik, tetap aja situasinya juga tidak mengenal kita. Tapi tidak berarti kemudian kita berputus asa untuk kalau begitu jadi orang jahat aja, enggak juga. Sebetulnya ini adalah ujian-ujian terhadap karakter dan nilai-nilai kita saja. Kalau kita makin percaya dan sabar itu indah sebetulnya, Ros. Sabar itu indah. Hanya orang yang bisa merasakan dalam situasi Anda sudah melakukan dan semua logika rasio udah nggak bisa, pada akhirnya itu ditekan sedemikian kita menjadi makhluk yang paling bisa rendah untuk bisa mensyukuri semua hal yang di atas kita. Jadi pada saat seperti ini Mbak pernah nggak berusaha untuk berbicara pada ibu gitu ya, melalui batin gitu, bahwa saat ada waktu yang dikorbankan untuk tidak bersama ibu detik-detik terakhir karena memilih ngurus negara, tetapi toh seperti ini. Kalau ada sesuatu yang bisa disampaikan pada ibu, kira-kira Mbak Ani seperti apa yang ingin Mbak Ani katakan? Bu, Indonesia angel, Bu. Udah dibela-belain ya. Ada Ibu Sulasikin Murpratomo di sini yang mewakili tokoh perempuan. Ibu, bagaimana Ibu mendengar kisah seorang Sri Mulyani? Beliau itu profesional, jujur, penuh tanggung jawab, cinta pada bangsa dan negaranya. Jadi Bu, Ibu bangga nggak ngelihat ada perempuan generasi muda seperti ini? Bukan saja bangga, dunia mengakui beliau. Semua bangga? Semua setuju. Dan setelah 20 tahun, dulu Sumarlin pada tahun 89, 20 tahun kemudian baru muncul perempuan lagi. Perempuan lagi ya Bu ya? Iya.
Terima kasih. Kami akan kembali sesaat lagi.